Anda menyaksikan Liputan 6 Talks bersama saya Reno Reksa, saudara. Di episode kali ini kita masih berada di penghujung tahun 2025, begitu. Temanya sengaja saya kasih, tema besarnya adalah Politikpedia Prabowo 2025. Tetapi karena kita di penghujung tahun 2025, momen yang tepat lah ya untuk merenungi sejumlah atau sederet kejadian di tahun 2025 ini. Tapi saya mau bahas terlebih dahulu yang paling baru terkait dengan bencana Sumatera. Saya mengambil bencana Sumatera tidak akan spesifik ke peristiwa bencananya, tapi lebih ke arah sidebar dari peristiwa bencana di Sumatera. Sumbernya dari beberapa hal yang seliweran begitu di media sosial yang saya tangkap. Dan untuk membahas ini saya sudah bersama dengan praktisi komunikasi publik Ipang Wahid di studio SCTV Tower. Bang Ipang, apa kabar? Baik, apa kabar Mas? Selamat siang. Kabar baik, terima kasih Bang Ipang udah mau silaturahmi ke sini untuk kita diskusi Politikpedia Prabowo 2025. Menarik. Menarik ya? Saya mikirnya juga agak-agak lama nih, tema besarnya apa nih? Oke, kenapa yang tadi aku bilang Bang, di bencana Sumatera tapi lebih ke sidebar-nya. Nah, pertama saya mau bahas soal diskusi soal statement Pak Presiden Prabowo ketika mengumpulkan kepala daerah. Papua ya. Ada satu hal yang di medsos itu saya muncul soal statement Pak Prabowo ingin menanam sawit di Papua. Ya ini sawit di Papua. Ya. Tapi kenapa saya korelasikan ini dengan bencana di Sumatera? Karena relate dengan peristiwa yang di Sumatera gitu loh Bang. Nah ini ketika ada peristiwa bencana di Sumatera, kemudian ada statement Pak Prabowo seperti ini, sehingga netizen pun mempertanyakan, yakin nih Papua disawitkan dalam tanda kutip, nggak melihat peristiwa di Sumatera. Kurang lebih narasi yang beredar seperti itu. Bagaimana kalau Bang Ipang melihat ini? Kalau menurut saya ini harus dilihatnya utuh. Dalam konteks itu, saya tidak dalam posisi pro siapapun. Karena saya juga bukan juru bicara pemerintah. Saya hanya praktisi komunikasi. Nah, tapi kalau saya melihat Pak Prabowo itu, karena beliau itu kan memang visioner ya, melihatnya jauh ke depan. Jadi konteks dalam hal itu, dalam pandangan saya itu lebih kepada ketahanan energi. Sawit ini kan juga biodiesel kan. Ya, ini substitusi itulah yang mungkin dalam konteksnya Pak Prabowo ke arah situ. Yang kedua, ini secara ekonomis juga bagus. Nah, kenapa Papua? Karena kita kan tidak berarti kalau di Papua ini membabat hutan, kan nggak ke situ juga. Kan Pak Prabowo nggak bilang berapa luasannya secara eksak dan di mana tempatnya. Ya kan? Daerah di Indonesia banyak sekali memang ada yang hutan, tapi juga ada yang sudah tidak hutan atau memang awalnya tidak hutan. Jadi konteks itu mungkin memang yang dimaksud Pak Prabowo adalah hal seperti itu. Karena menurut saya tidak mungkin atau terlalu naif ya kalau memang dianggap Pak Prabowo udah kita babat hutan lagi jadi sawit gitu. Nah, saya tidak melihat ke arah situ kayaknya ya. Karena di saat ini kan juga memang orang publik lagi mengangkat isu yang pembabatan hutan lagi gitu kan. disorot banget. Lagi disorot, terus Pak Prabowo ngomong begitu. Menurut saya utuhnya tidak ke arah situ deh. Jadi itu yang bisa saya tangkap. Tapi mungkin ya substansinya oke untuk ketahanan energi dan lain sebagainya. Tapi mungkin secara timing, kalau kita ngomong komunikasi itu kan kita berbicara dalam konteks ruang dan waktu. Nah, is it the right time? Saya berbicara waktu nih ketika semua masih menyorot persoalan hutan di Sumatera. Is it the right time for the Mr. President untuk ngomong itu gitu loh? Kalau dalam konteks lagi membahas bencana mungkin tidak. Tapi itu kan di sidang kabinet mungkin lagi ngebahas masalah ketahanan energi. Kan kita nggak tahu. Saya tidak melihat utuhnya. Ya. Tapi kalau misalnya topiknya lagi seperti itu dan terus dibilang ini kita mesti biodiesel gitu kan, biofuel apapun terus sama untuk ketahanan energi konteks itu, ya bisa aja Presiden ngomong begitu. Yang kemudian beredar luas adalah potongannya itu. Cop-copannya itu tadi ya. Jadi clipper itu ya pas di bagian situ aja terus dikombin dengan musik mengharukan, adegan longsor, jadi barang itu. Iya kan? Ya kita nggak tahu. Karena sehingga videonya mungkin tidak hanya berdiri sendiri jadinya. Maksudnya iya dong. Kan artinya itulah yang disebut sebagai framing kalau dalam komunikasi. Ya kan? Kamar saya bersih. Tapi kebetulan di atas meja ada gelas tumpah, kopinya ke situ jadi kotor. Pada waktu kita fotonya di meja doang, kamar lo nggak terurus. Loh, di satu kamar bersih nih gitu loh. Jadi ya nggak bisa ngeliat konteksnya parsial begitu. Kira-kira gitu. Mungkin memang Pak Prabowo lagi dalam
tema untuk membahas itu. Membahas tentang ketahanan energi. Jadi ya larinya ke situ pastinya gitu. Tapi kalau misalnya membahasnya lagi konteks tentang bencana, sudah pasti tidak. Tidak akan menyinggung hal itu ya? Ya, karena kalau dalam komunikasi, mata uang utama namanya empati. Empati harus dinomorsatukan. Dalam kondisi apapun itu? Apapun. Karena publik menginginkan itu, empati. Terkait dengan empati juga yang menjadi sorotan publik di bencana Sumatera ini, itu tadi soal sawit yang di Papua itu tadi ya? Ya. Yang ini spesifik ke bencana Sumatera nih, Bang Ipang, terkait dengan desakan bencana nasional. Sekalipun sebetulnya sudah beberapa kali kalau saya ingat Istana merespons hal ini, merespons desakan dari publik ini loh. Kenapa sih kok pemerintah nggak melakukan bencana nasional atau menerapkan bencana nasional di Sumatera? Nah ini kalau Bang Ipang lihat dengan adanya munculnya desakan itu dari publik, kemudian beberapa kali pemerintah sudah merespons hal itu. Bagaimana Bang Ipang melihatnya? Sudah cukupkah respons dari pemerintah untuk menanggapi desakan dari masyarakat terkait dengan hal ini? Ini sebuah yang saya tahu ya. Sebuah bencana ditetapkan sebagai nasional, bencana nasional apabila pemerintah daerah dianggap tidak mampu lagi. Ya kan? Itu kan dasarnya kan dari situ. Nah, menurut pemerintah pusat, pemerintah daerahnya dianggap mampu. Kenapa tsunami dianggap waktu itu bencana nasional? Ya? Mungkin karena memang yang dihantam adalah Banda Aceh kan? Sebagai ibu kota provinsi misalnya. Dengan 250.000 korban jiwa yang sangat luar biasa banyak, ratusan ribu kehilangan tempat tinggal gitu. Jadi memang lumpuh, selumpuh-lumpuhnya di Aceh itu gitu. Di sini Banda Acehnya kan nggak separah kayak di Aceh Tamiang misalnya kan. Jadi memang dianggap pemerintah daerahnya dianggap masih bisa. Plus BNPB-nya juga masih bisa untuk nge-support itu. Jadi mungkin itu yang dianggap nggak perlu dilakukan, dikategorikan sebagai bencana nasional. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kesanggupan, apakah bencana nasional itu hanya melihat kesanggupan dari pemerintah daerah saja, Bang Ipang? Tidak melihat dari aspek besaran atau magnitude jumlah korbannya, kemudian korban baik itu korban jiwa maupun korban hilang ya, kemudian dampak kerusakannya, atau ini semuanya saling melengkapi gitu, unsur yang tadi Bang Ipang sampaikan? Pasti ada, tapi memang yang saya tahu, yang saya baca, yang saya tahu, yang saya sering diskusikan, nomor satunya adalah itu. Kalau pemerintah daerah dianggap tidak mampu lagi, baru diambil ke situ. Lagian bukan berarti kalau bencana nasional terus semuanya di-handle sama nasional akan lebih banyak jumlahnya, nggak juga. Kalau bagi saya, justru dengan seperti ini, pemerintah daerahnya bisa aktif juga, pemerintah pusatnya juga bisa memberikan akses yang lebih gitu loh kepada daerah tersebut yang terkena bencana. Dan memang banyak, bantuannya juga banyak. Walaupun mungkin kalau saya melihat agak ada lag, keterlambatan waktu. Dalam hal? Dalam hal bantuan itu. Ya mungkin memang aksesnya kan banyak yang terputus ya. Saya waktu itu sempat yang urusan tsunami, saya adalah di situ. Karena memang ya beda ya, kalau tsunami kena hantam, gempa juga gitu kan. Kalau ini lumpurnya yang bertahan lama. Jadi akses ke situ juga sulit ya, listrik mati gitu. Jadi tapi bantuan-bantuan dari pusat menurut saya banyak. Cuma problemnya masyarakat tahu nggak dikomunikasikan apa enggak gitu. Jadi kan soal apa? Dikomunikasikan soal apa nih? Bahwa pemerintah pusat memberikan bantuan, memberikan macam-macam. Bantuan kan nggak cuma makanan doang, infrastruktur lah, bantuan medis lah, bantuan macam-macam. Itu tersampaikan dengan baik atau tidak? Nah itu kalau menurut saya kuncinya. Jadi bencana itu ujian alam. Tapi di saat yang sama juga ada ujian kepemimpinan. Ngerti nggak? Nah kepemimpinan itu tidak serta-merta dari level paling atas. Itu sampai ke bawah. Dari mulai bupati, wali kota. Ini ujian kepemimpinan nih. Bupati, wali kota termasuk wakil gitu ya. Gubernur, ya kan? Ya. Menterinya, menkonya. Ya ini semua gitu. Jangan, menurut saya jangan semua langsung dikembalikan kepada presiden gitu loh. Lu gimana kerjanya? Yang bawah-bawah ini. Bupatinya sudah optimalkah? Kalau misalnya belum, kan harus ada jenjang kepemimpinan tadi gitu loh. Jadi kalau dari sisi korban ya. Sebenarnya yang ditunggu-tunggu bukan cuma masalah bantuan, tapi kepastian.
Kepastian soal? Macam-macam hal. Kepastian gue bisa hidup sampai besok nggak? Gue bisa makan lagi nggak besok, lusa? Ini masalah kepastian. Jadi manakala informasi yang diberikan meleset, itu akan menjadi cedera kepercayaan. Misalnya, oke, listrik akan nyala besok Pak 93% gitu kan. Begitu listrik yang nggak nyala, nah inilah protes publik lagi, rame lagi. Nah, ini kan jenjang lagi. Pak Bahlil ngomong begitu nggak mungkin dia kalau nggak di feeding dari bawah. Dirut PLN. Artinya bisa ada kemungkinan Pak Bahlil juga mendapatkan informasi yang kurang akurat soal 93% listrik itu. Ya, nggak. Sudah pasti kan Pak Bahlil dapat informasi kan dari PLN lah, dari Dirut lah. Nah artinya kayak gitu kan. Publik itu di saat krisis itu tidak menanti kesempurnaan. Enggak, yang pasti adalah yang ditunggu adalah kepastian. Enggak perlu sempurna, yang penting oke, pasti. Mendingan Pak malam ini listrik nyala 50%, besok tambah 10, mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu bisa 93%. Iya kan? Publik akan lebih bisa menerima. Salah Pak Bahlil enggak? Menurut saya tidak sepenuhnya, karena Pak Bahlil juga kan dapat infonya kan dari pihak yang lain, dari lembaga lain, dari PLN dalam hal ini gitu loh. Jadi nah itulah. Nah cuman. Tapi itu sampai terinfokan ke Pak Prabowo ketika, saya ingat itu momennya. Saya juga lihat. Pak Prabowo tanya, berapa persen? Oh kapan nih 93%? Yakin? Iya. Kayak gitu, sampai tersampaikan oleh Presiden. Dan kemudian kenyataannya beredar lagi, masif lagi di media sosial mempertanyakan ini kenyataannya. Nah ini kan menjadi sesuatu yang dipertanyakan juga gitu loh. Ya, itu betul banget. Menurut saya itu tadi karena mungkin ada capaian yang mau didapatkan, ya presidennya nanya langsung, mungkin langsung spontan ngomong begitu ya. Ya mungkin saya nggak tahu apa, saya belum sempat ngomong. Suasananya bagaimana kita kurang tahu di sana ya. Nah, yang kedua adalah saya melihat di sini yang kurang dibanding yang tsunami misalnya. COVID deh yang lebih dekat. Communication stagingnya. Tahapan komunikasinya. Misalnya di dalam COVID kita tahu nih harus begini, periode sekarang lockdown apa enggak boleh lockdown, kita PPKH gitu kan. PSBB gitu kan. Jadi itu harus mulai masuk ke level ini, terus level berikutnya apa. Ini kepastian itu. Menurut saya yang harus dipecut lagi itu adalah BNPB. Karena semua adalah di sana kan. Leading sektornya di situ ya. Iya dong. Ya Pak Doni almarhum kan clear tuh, kita sini gitu. Nah ini kan juga sama. Tapi jangan-jangan pandemi COVID itu bisa clear communication stagingnya karena dijadikan bencana nasional? Enggak juga? Enggak juga. Apalah. Bencana nasional atau tidak itu seharusnya terjadi. Iya, mau bencana nasional atau bencana lokal, kan staging itu kan menjadi penting. Tahapan itu jadi tahu, oke Pak ini begini, dan dikomunikasikan kepada publik dong. Kasih tahu, kerusakan segini, di minggu ini kami akan fokus di sini, minggu depan begini. Jadi publik terbuka, publik aware. Jadi kalau bahasa Jombangnya don't leave me in the dark. Jombang bisa begitu. jadi don't leave me in the dark itu menjadi penting. Jadi publik jadi tahu, oh ini ada lampu. Kalau nggak ada lampu kita bingung, nabrak tembok kanan, nabrak tembok kiri, ya kan? Nah itu menurut saya pentingnya komunikasi itu ada di situ. Dan komunikasi menurut Bang Ipang, komunikasi pemerintah ya, berarti secara keseluruhan dari pusat dan sampai daerah. Di bencana Sumatera ini sudah works atau need more effort? Gini, kalau ini terjadi dalam 2-3 hari, seminggu lah gitu ya maksimum, oke lah ada kesalahan-kesalahan. Tapi kalau lebih dari situ kok menurut saya agak disayangkan gitu loh. Jadi dan itu enggak, sekali lagi saya bilang ini tidak serta-merta kesalahan dari istana, enggak mesti ujung-ujung terus jenderal, enggak dong. Kita ngomong konkret aja, tanggung jawabnya ada di mana? Oke, pemerintah daerah level bupati kah, atau level gubernur kah, atau menteri teknis kah, atau menko-nya kah? Iya kan? Ya. Nah, misalnya infrastruktur, pernah nggak kita dengar Pak AHY ngomong tentang staging proses daripada recovery infrastruktur ini? Saya sih belum pernah. Melihat Pak AHY ke sana, iya, tapi statement soal itu, ya. Nggak ngeliat kan? Saya belum pernah, iya. belum melihat itu. Iya, ini udah berapa lama gitu loh. Ini kan beliau kan menko-nya. Iya kan?
Nah, menurut saya itu cukup krusial untuk dijadikan gitu loh. Misalnya ketahanan pangan gitu loh. Nah, Pak Amran Kementerian Teknis gitu ya, pernah nggak ngomongin nanti ini begini, kesiapannya gimana? Sampai seminggu, Pak ini aman kondisi ini, PU gitu ya. Saya belum pernah melihat. Semua sedikit-sedikit, Pak Presiden ini gini, di media sosial semuanya balikin ke sana. Menurut saya kok jadi begini gitu loh, cara leadership dari masing-masing ini yang di bawah gitu. Nah itu sekali lagi pentingnya komunikasi di situ sih kalau saya. Berarti masih bisa kita ambil kesimpulan belum clear ini ya, communication stagingnya di penanganan bencana Sumatera? Belum, nggak tahu pernah lihat nggak ada statement dari BNPB kita akan melakukan apa sampai 3 bulan ke depan? Nggak usah 3 bulan lah, seminggu lah. Seminggu ke depan, ya. Iya kan? Ini begini, prosesnya begini, jadi publik tahu gitu loh. Kita mesti ngapain, sudah sampai di mana, report harian, iya kan? Saya tidak melihat. Menjadi pertanyaan begini Bang Ipang, Ya. menjadi pertanyaan jangan-jangan karena masalah communication staging ini yang kemudian membuat publik di media sosial, lagi-lagi saya aksesnya di media sosial, membaca dan mereka mencoba membandingkan flashback ke 2004. Jauh banget loh flashbacknya pada saat tsunami Aceh itu, peristiwa tsunami Aceh, kemudian mencoba membandingkan dulu Pak SBY ketika terjadi bencana tsunami langsung bla 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 bla. Langsung kemudian dibandingkan ke sekarang. Nah, apakah karena itu kemudian netizen mencoba untuk membandingkan, karena ya salah satu yang terdampak kan wilayahnya sama ya, sama-sama Aceh ya. Bagaimana Bang Ipang melihat hal ini? Gini, mungkin BNPB versinya Pak SBY mungkin ya lebih baik. Mungkin misalnya. Termasuk tadi mengkomunikasikan stagingnya. Ya, mungkin ke arah situ. Tapi apa yang berbeda? Nggak ada medsos. Nggak ada tuh noise yang luar biasa kayak sekarang. Tidak ada video-video harimau keluar dari hutan yang mana video AI. Yang kemudian menyulut orang untuk kemudian bereaksi. Kan nggak ada. Tidak ada penggalangan donasi yang luar biasa hebat yang kemudian masuk di media sosial membuat seolah-olah pemerintah tidak melakukan apa-apa. Kan nggak ada. Jadi ya satu arah. Itu kan era analog pada waktu itu, semua top down. Iya kan? Jadi orang ya kita nunggu aja. Ini apa yang Tapi sudah ada media mainstream loh pas itu. Ada, tapi ya kan publik kan media mainstream kan satu arah. Ya. Iya kan? Nggak ada engagement, nggak ada orang. Oh, yang masyarakat bisa langsung respons Iya begitu. dong. Oke. Iya. Mereka hanya menerima ya. Mereka menerima. Kan jadi akhirnya itu bisa membuat pemerintah menjadi lebih jernih dalam bertindak. Kalau sekarang kan mau begini sedikit salah, takut ini. Gotong beras sedikit rame. Pakai vest sedikit heboh gitu loh. Itu menjadi akumulasi menurut aku. Nah, inilah yang membuat saya gagapnya udah diserang, serangan baliknya bingung nih. Jadi kalau MU abis ngegolin, kok gampang banget keserang balik nih gitu loh. Nah, kebobolan pula. Kebobolan pula. Okay. Jadi, nah hal-hal kayak gitu. Nah ini yang membedakan zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau masalah kinerja, saya sangat yakin karena kebetulan belum lama abis ngobrol-ngobrol sama Mas Angga gitu ya. Sebenarnya banyak. Nah cuma problemnya gini, kita pemerintah membantu misalnya udah menyalurkan 20 triliun misalnya. Oke. Tapi publik nggak ada yang tahu bahwa itu 20 triliun. Ngapain aja? Karena ya informasinya tipis-tipis dibanding sama yang nyumbang 10-20 miliar tapi terbuka di media sosial. Kan berbeda. Jadi inilah tahun 2025 semenjak adanya AI yang menggila ini bagi saya adalah tahun meleknya komunikasi. Tanpa itu berantakan semuanya. Kita apa? 3-point shooter. Wah, gue dari tengah lapangan. Bisa masuk. Mana gambarnya? Mana buktinya? Mana videonya? Mana videonya? Nggak bisa. Sekarang narasi aja nggak bisa. Nah itu loh. Jadi kita mau sebanyak apapun, kalau misalnya memang nggak ada buktinya, ya publik nggak percaya. Itu baru satu arah tuh dari pemerintah ke masyarakat. Belum yang dari masyarakat ke pemerintah. Nah itu kan gila mas. Oke. Saya juga menyoroti masih soal, saya mau menyoroti sebelum ke masalah komunikasi dan informasi tadi ya mas ya. Saya menyoroti soal keputusan yang Presiden Prabowo yang menolak bantuan dari luar negeri, mengatakan Indonesia mampu. Begitu. Tapi di sisi lain kita lihat bantuan sudah diterima Aceh dari Malaysia,
obat-obatan, dari Tiongkok itu ada relawan untuk pencari orang hilang, korban hilang begitu. Pemerintah pusat menolak, tapi pemerintah Aceh menerima. Nah, secara komunikasi atau secara ya komunikasi publik lah ya, kebijakan publik ini seperti apa, Bang Ipang melihatnya? Menurut saya gini, pada dasarnya tadi kan saya bilang mata uang utama kan adalah ada empati. Ya. Jadi apapun yang terjadi karena faktanya memang sudah masuk juga di sana dari luar negeri, menurut saya ya cari jalan tengahnya. Karena ini bukan masalah menang-menangan. Ini wilayah gue, lo nggak boleh bantu. Enggak. Pada ujungnya ini adalah bagaimana memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bagi korban. Tapi kenapa harus menolak bantuan dari dunia internasional ya? Dari negara lain maksud saya? Saya nggak tahu persisnya Pak Prabowo yang di dalam pikirannya beliau apa. Tapi ya mungkin ini masalah pride kan. Artinya saya tidak yakin Pak Prabowo menolak dalam arti kata, enggak, gue nggak mau dibantu sama sekali. Enggak lah, kalau ada orang bantu, kenapa enggak? Kita juga sering bantuin negara lain juga anyway gitu loh. Nah itu juga jadi pertanyaan, kita bantu negara lain ketika kesulitan. Tapi ketika kita kesulitan, ketika ada negara lain mau membantu, kok kita kayak, tunggu deh, gue masih mampu gitu. Sekali lagi saya bukan jubir pemerintah, jadi saya tidak tahu yang dimaksud apa. Saya hanya berusaha untuk husnuzon, berpikir positif ya, berpikir baik. Jadi mungkin yang dimaksud sama Pak Prabowo mungkin adalah bantuan yang sifatnya masif mungkin, gede-gedean gitu, yang besar gitu. Tapi kalau misalnya yang cuman kecil-kecil, yang parsial saya sangat yakin pasti beliau maulah gitu loh. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke yang dari tadi saya bahas dengan Bang Ipang adalah informasi yang beredar di media sosial. Ya. Sehingga ketika tadi Bang Ipang mencoba mengatakan ada bantuan sekian triliun dari negara sudah turun, kemudian dalam tanda kutip versus ya bantuan yang digalang lewat media sosial sekian M begitu, anggota DPR juga meminta Menkomdigi untuk memviralkan, padahal itu juga menjadi suatu polemik begitu. Ini kita sedang berbicara bagaimana masyarakat mengakses atau mendapatkan informasi. Ya. Kalau tadi Bang Ipang bilang di 2004 ya ketika Aceh tsunami belum ada itu media sosial, belum semasif sekarang. Sekarang sudah masif sekali. Masyarakat sudah dapat informasinya juga sudah ini kok. Mungkin nonton podcastnya kita udah di HP mereka. Iya kan? Nah, apakah ada salah satu faktor yang menyebabkan dinamika di peristiwa bencana Sumatera ini, karena salah satu faktornya adalah bagaimana masyarakat itu menerima informasi dari manapun, dari TV, dari HP, dari media manapun. Ya. Nah jadi sekarang gini, kalau dalam komunikasi hal yang paling mendasar itu namanya trust. Ya kan? Kalau kita komunikasinya lancar itu pasti karena kita percaya sama orang itu. Betul. Nah, itulah trust yang harus didapatkan oleh siapapun, termasuk pemerintah dalam hal ini. Nah, cuman kita juga nggak boleh lupa bahwa coba kita urutin tadi kan ngomong 2004. Ya. Saya membagi di media ini ada 3 era sebenarnya. 3 era? 3 era. Pertama adalah era media analog. Itu sebelum 2010. Oke. Masih analog tuh. Kebanyakan koran, TV, ya kan, radio gitu. Walaupun sekarang masih ada, tapi pada waktu itu kuncinya di situ. Kebanyakan sifatnya propaganda. Jadi semua top down, ya udah publik melihat aja. Setelah itu saya menyebutnya sebagai era media digital. Sampai 2010 sampai 2023 akhir lah. Nah itu mulai masuk tuh yang namanya mulai rame lah, ada TikTok, ada Instagram, itu rame di situ. Influencer menjadi media darling tuh waktu itu. Makanya di awal-awal ada seleb tweet, ada selebgram, ya kan? Iya betul. Raditya Dika, Pocong lah apalah periode itu. Nah viral itu hanya milik mereka-mereka itu. Si call itu tadi, key opinion leaders itu. Setelah itu saya menyebutnya era hyper digital, which is 2003 akhir sampai sekarang. 2023 akhir. 2023 akhir sampai sekarang. Kenapa? Karena disitulah AI makin menggila. Nah di masa AI ini nomor 1 ada 2 hal yang paling utama. Yang pertama adalah algoritma. Algoritma ini apa sih? Algoritma itu adalah mengatur habit kita nih jadinya. Misalnya saya suka konten yang sifatnya joget-joget. Begitu saya spend more time di handphone saya nonton itu 3-5 detik, menit berikutnya saya akan dikirim lagi tuh sama algoritma itu. Yang serupa. Nah bisa dibayangkan kalau saya pas ngebukanya nonton bencana yang isinya semuanya
ngehujat pemerintah, caci maki segala macam yang sifatnya negatif. Begitu saya suka ngeliatin, wah ini bener nih, kita merasa empati keluar, udah tuh menit berikutnya ke situ terus. Nah itulah yang disebut sebagai echo chamber algoritma tadi. Jadi kita dihujani begitu. Nah itu yang membuat akhirnya kita, wah gila ya begini. Nah itu yang beratnya zaman sekarang. Echo chamber tadi itu membuat kita berasumsi atau berkesimpulan seperti yang kita terima. Iya. Kalau dulu kan baca koran, habis baca koran udah kita sibuk yang lain, malamnya baru diskusi mungkin ya. Betul. Kalau sekarang kan enggak. Udah begini ngomong di sini, lo lihat nggak begini, share lagi. Semakin di share semakin bertubi-tubi itu. Iya kan? Iya. Dan kalau periode era digital tadi yang bisa viral adalah si call ini, influencer. Sekarang semua orang bisa viral. Karena algoritma itu membuatnya kayak gitu. Nah jadi semakin banyak semakin menggulung. Nah pertanyaannya, pemerintah sanggup gak untuk mengimbangi hebatnya echo chamber yang anti pemerintah tadi? Saya gak bilang anti lah, yang mengkritisi pemerintah tadi. Nah ini kan satu PR lagi nih. Kalau yang Anda lihat bisa gak pemerintah mengimbangi itu? Menurut saya pasti bisa. Tinggal caranya bagaimana. Sudah gitu. Dilakukan? Oh sudah. Oh sudah. Sudah. Semenjak periodenya Badan Komunikasi ini menurut saya arah pemberitaannya, arah tonalitinya menjadi lebih baik, menjadi sigap gitu ya. Bisa lah, Mas Angga menurut saya bisa. Cuman kan ya memang butuh proses ya. Artinya mereka baru berjalan berapa, 1-2 bulan ini. Iya Bakom ya. Iya Bakom ini, terus tiba-tiba dapat bencana yang di bulan ini. Pertama dimulai dengan MBG, keracunan waktu itu. Keracunan itu Bakom menurut saya mampu untuk mengimbangi berita keracunan. Oke. Nah, yang bencana ini lebih dahsyat nih masalahnya. Nah, cuman nih saya sedikit mau cerita nih. Boleh. Ada 3 jenis netizen. 3 jenis netizen. Yang pertama pure netizen, murni netizen. Mereka ya kayak kita-kita, lihat, baca, komen apa segala macam. Yang kedua adalah separuh netizen. Separuh netizen tuh karena sebagian lagi adalah pansos, panjat sosial. Motifnya sosial, ketenaran, bisa juga motifnya ekonomi. Ya itulah dengan lahirnya homeless yang banyak sekarang. Ya mereka mendapatkan engagement tinggi. Ujung-ujungnya apa? Ya bisa jadi motif ekonomi kan bisa. Itu yang tadi yang pura-pura tadi kan. Yang terakhir adalah, yang tadi kan adalah separuh netizen. Separuh netizen. Yang terakhir adalah pura-pura jadi netizen. Siapa mereka? Itulah buzzer. Yang memang motifnya adalah tujuan politis maupun tujuan bisnis. Lahirnya mereka murni untuk agenda tertentu. Pragmatisme. Nah ini yang memperparahnya. Jadi kalau dibilang, wah ini organik. Iya, tapi tingkat organiknya aku nggak tahu. Karena kita bisa ngecek. Kalau kami di kantor bisa ngelihat dengan jelas gitu. Organik enggaknya itu tolak ukurnya apa Bang? As a netizen gitu. Organik itu kan artinya memang benar-benar pure netizen yang berkomentar, yang terlibat dalam interaksi komunikasi melalui media sosial. Itu organik. Tapi kalau misalnya dibantu sama buzzer, itu udah pasti tidak organik kan. Tapi seberapa besar kekuatannya buzzer? Ya besar banget. Siapa yang melakukan itu? Ya macam-macam tujuannya. Ada politis, ada bisnis. Nah bisnis siapa? Ya nggak tahu, mungkin korban-korban yang tidak suka Pak Prabowo main kayu sama pengusaha-pengusaha nakal, mafia-mafia itu sangat mungkin menggerakkan itu. Iya kan? Politis siapa? Ya mungkin lawan-lawan politik di mana-mana gitu kan banyak. Sekali lagi ini kita bicara bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bukan enggak. Pasti gitu kan. Ini bisa jadi. Ini hanya analisis saja ya. Ini analisa saya. Okay. Ini analisa saya kalau ditanya siapa yang main? Ya bisa jadi itu. Nah itu yang membuat kita akan susah melihat organik atau tidak organik. Ya kalau ditelaah ketahuan. Saya bisa melihat dari data gitu kan ketahuan. Ini kira-kira ada di klaster mana, sumbernya dari mana, dia pertemanannya sama siapa. Gampang lah itu. Tapi kan masalahnya bukan kita ngelihat itu, masalahnya ya benerin dong komunikasinya gitu loh. Dan sekali lagi bukan semuanya tugas Bakom. Bukan tugasnya, apalagi tugas istana. Iya kan? Terus tugas siapa? Ya tugas masing-masing. Masing-masing KL dong. Ada segitu banyaknya KL yang berkontribusi, PU komunikasikan kepada masyarakat. Staging lu gimana? Pertanian, komunikasikan kepada masyarakat. Kesehatan, komunikasikan. Hari ini malah lebih viralnya komunikasi masalah yang
Pak Menteri Kesehatan, aduh, Iya, iya. lihat, yang mau ngirim tenaga medis, terus beliau bilang nih mau ngirim tenaga medis kalau Bapak berkenan mau Dan flag dari off itu. oh, oke, oke, oke. Pada saat rapat itu ya? Berapa sudah Iya, kabinet. iya, iya, iya. Jadi rame lagi kan, maksudnya menurut saya nggak penting gitu loh. Kita Kita ribut sesuatu yang tidak substansial, kasihan masyarakatnya. Dikirim aja lah, pusing-pusing amat. Ya kan? Nah, ya hal-hal begitu gitu. Ya mungkin Pak Menkes niatnya baik, tapi ya karena kebetulan diambil di bagian situ aja, jadi akhirnya runyam juga. Nah, tadi kan menarik ya ketika Bang Ipang bilang Ya. ada tiga part ya dari netizen. Netizen, full netizen, separuh netizen, dan pura-pura netizen means buzzer gitu kan. Ya. Ini kita ngomong buzzer. Tadi tujuannya kalau nggak ekonomis ya politis. Ya. Tadi juga Bang Ipang menyoroti adalah apakah bagaimana pemerintah ini merespons terkait Ya. dengan echo chamber tadi yang Ya. menggulung tadi. Nah, menurut Bang Ipang, pemerintah needs to use buzzer nggak untuk merespons itu? Gini, buzzer mungkin dianggap sebagai konotasi negatif. Ya, 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 ya. Tapi yang positif kan bisa disebut sebagai cyber troops. Harus, kalau tanpa cyber troops akan susah ngelawannya. Dan nggak ada yang salah punya cyber troops. Sekarang perangnya itu ada di media, ya kan? Pembentukan opini itu hanya kita bisa jatuh, seorang menteri bisa jatuh hanya gara-gara media. Ya. Betul kan? Pemerintahan di manapun kemarin jatuh gara-gara media. Nah terus apa salahnya kita bikin kekuatan Cyber troops. cyber troops? Tujuannya adalah untuk cyber security. Ya kan? Jadi menurut saya pemerintah wajib memiliki cyber troops. So ini between buzzer versus cyber troops seharusnya. Iya dong. Kalau buzzer dianggap negatif. Tapi menurut saya kan ya itu kan cuma istilah gitu loh. Ya, ya. Buzzer kan orang yang ngebuzz selama jumlah frekuensi tertentu gitu. Tapi menurut saya harus. Jadi metodenya, nih kalau saya melihat ya. Ya. Ada 3 kesalahan fatal bagi organisasi, korporasi maupun kementerian lembaga. Ya. Yang pertama adalah menganggap komunikasi itu hanya pelengkap. Iya kan? Wah divisi humas udah nggak bisa sekarang. Iya kan? Sekarang harus holistik. Salah ngucap sedikit aja rame digoreng. Bisa bikin jatuh juga. Bisa bikin jatuh juga. Iya kan? Kita hormat Pak Abdul Qadir Karding. Jadi, iya kan? Nah, yang kedua, kita harus berkomunikasi dalam kacamata target audience. Oh, oke. Jangan ngomong, sekarang lihat medsosnya kehumasan deh, Pemprov, Pemkap gitu kan. Pak Gubernur mengunjungi ini nih. Kenapa Pak Gubernur yang di depan? Kacamata target audience. Kita ngomong bukan tentang kita. Kita ngomong tentang mereka. Exactly. Iya kan? Setuju. Ngomong tentang mereka pakai bahasa mereka dong. Saya orang Jawa mau jualan di Padang. Bahasanya bahasa apa? Padang lah. Bahasa Minang kan? Iya. Iya. Kalau ngomong bahasa Jawa ya nggak kejual. Sama. Itu landasan paling gampang. Ya kan? Itu nomor 2. Yang ketiga adalah adaptif dengan zaman. Zaman tuh sudah berubah. Algoritma tadi sudah berubah. Ada echo chamber. Platformnya berubah. Jadi nggak bisa kaku. Oke, Mas Ipang, kita sudah punya program dengan SCTV ke depannya di program begini. Pak, ini masih tahun depan programnya. Yes, nyusun anggaran boleh. Tapi bisa nggak programnya kita bikin yang lebih cair, yang kira-kira anak-anak muda bisa nonton nih. Relate. Nah itu 3 kesalahan yang menurut saya paling fatal. Nah ini 3 ini. Dilakukan semuanya ketiganya itu. Harus dong. Adaptif itu kan juga termasuk gimana ngatur sebarannya. Jadi, oh sorry, berarti pertanyaan saya ketiganya ini tidak dilakukan oleh pemerintah? Bukan, tadi kan yang pertama kita ngomong menganggap bahwa komunikasi itu hanya hal yang sampingan lengkap, ya kan? Yang kedua berbicaranya bukan bahasa publik atau kacamata publik. Dan yang ketiga ini tidak atau kurang adaptif. Ya. Nah, baik platformnya, baik cara menyebarkannya, maupun behaviornya. Tadi saya udah cerita belum? Teori 151. Belum.
Jadi ini teori saya. Ya, ya. Ada teori namanya teori 151. Apa itu? Netizen itu 1 detik dia membaca judul. Oke. Artinya yang clickbait itu yang berpotensi untuk dibaca. Dibaca lebih lengkap lagi. Lebih lengkap. Oke. 5 detik adalah untuk melihat isinya nih. Misal 5 detik, 10 detik tergantung wah nih appetite-nya aja. 1 detik terakhir adalah buat nyimpulin. Secepat itu. Kan seret begini. Jadi begitu dia udah dapat, udah langsung disimpulin. Makanya di komentar itu pada bilang, makanya baca caption. Sering kayak gitu kan. Apalagi habit orang Indonesia sekarang lebih sering baca caption. 2 tahun yang lalu nggak ada. Iya kan? Ya, ya. Nah itulah yang harus mereka juga aware. Artinya caranya juga harus adaptif dong. Kalau mau ngikutin kita susah. Nah gimana kita nggak keteteran? Gue nyumbang 10 triliun, tapi lu cuma ngalokasiin 100 juta buat komunikasi. Sayang kan? Iya, iya, iya. Coba 100 miliar, berbeda bener bunyinya barang ini. Nah itu loh, maksud saya jangan menyepelekan. Kalau menyepelekan komunikasi, fatalnya minta ampun. Bisa runtuh ini semua. Baru sekarang loh, belum tahun 2029. Menjelang tahun menuju 2029 juga masih ada. Waduh. 2026, 2027, 2028. Ya. AI sekarang aja 2008 juga udah menjelang 2029 tuh Pilpres. Panas tuh lagi. AI sekarang udah kayak gini. Gimana 1 tahun dari sekarang? Apalagi 2 tahun, 3 tahun mati kita. Jangan disepelein. Kalau nggak diantisipasi, runyam ini berarti ya? Runyam. Jadi ya udah, divisi ini harus sudah mulai paham bagaimana bersikap. Jadi udah nggak bisa ngomong parsial. Nah itulah kenapa kami menyebut kami adalah perception engineer. Karena sekarang ini udah nggak bisa disebut branding, nggak bisa. Perception, gimana kita meng-convert perception. Selama tidak hoax, selama tidak bohong, selama tidak fitnah. Perception based on fact ya? Based on fact. Basisnya data, dikaji strateginya, dibikin kontennya, pendekatan kreatifnya, baru disebarkan. Yaitu holistik, itu satu kesatuan. Nah ini yang menurut saya nggak cuma politik. Korporasi, personal branding udah harus shifting ke arah situ. Karena harus terorkestrasi dengan baik kan? Ya, setuju. Ya. Oke, so kalau kita kaitkan dengan cara berkomunikasi, how to communicate, Ya. dengan peristiwa bencana di Sumatera, kalau kita blend ini, pemerintah mengkomunikasikan terkait dengan bencana Sumatera, berapa skor yang bisa Bang Ipang kasih buat pemerintah? Sekarang ini? Ya, komunikasinya saja. Menurut saya between 0 to 10. 0 to 10. Ini dicampur ya antara Bakom sama kementerian lembaga segala macam. Sampai daerah. Ini adalah alert buat pemerintah, terutama untuk masalah komunikasi ya. Masih ada room for improvement. Ya. Iya kan? Dan sekali lagi, kalau saya tahu apa yang dilakukan Bakom. Ini makanya tadi saya nanya, ini siapa nih? Yang ditanya konteksnya apa? Ya. Bakom kah atau sampai ke bawah sampai kementerian lembaga? Karena menurut saya kontribusinya beda-beda. Kalau di Bakom karena saya tahu mereka mengerjakan apa, mungkin saya bisa ngasih levelnya sampai ke 6 sampai 7. Tapi yang bikin jeblok ini siapa nih? Kementerian lembaga lah. Iya dong. Iya kan? Nggak bisa semua buang body ke Bakom gitu. Atau kalau pemerintah daerah mungkin karena mereka lagi sibuk ya. Jadi nggak bisa. Tapi kan juga di luar itu kan juga ada BUMN yang membantu. Tolong dong BUMN atau Danantara untuk komunikasikan. Bukan buat pamer. Tapi untuk supaya publik tahu apa yang terjadi dan sudah dibantu apa saja. Betul nggak? Ya, setuju. Nah itu. Jadi ya lagi Bakom umurnya baru berapa sih? Pegawainya berapa? Lu berharap banyak gimana gitu loh. Dan ini lembaga baru. Gitu. Jadi ya harus dipecut-pecut lagi adalah kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan private sector. Mungkin kalau saya boleh mengusulkan buat pemerintah, coba undang korporasi, private sector. Untuk? Ya untuk kontribusi. Kontribusi itu kan gak cuma duit. Iya. Oke, lo punya apa? Ini begini, apa yang bisa lo berikan? Ini kan kita harus bareng-bareng. Iya kan? Iya, setuju.
Itu dong. Jadi maksudnya oke, bagi tugas ini daerah sini pengusahanya siapa nih? Oke, lu tanggung jawab ini ya. Ini. Perusahaan-perusahahaan gede, perusahaan sawit begini, tanggung jawab lu mana? Lu urusin nih gara-gara lu nih. Gua nggak mau tahu, pokoknya dalam 1 bulan itu kayu di situ diberesin. Misalnya. Daripada pakai gajah ya. Iya. Iya kan? Iya. Ya maksudnya kan itu bisa gitu. Dan nggak mesti harus dari yang pusat. Itu kan ada di daerah. Iya kan? Pak Bobi Nasution misalnya akan bilang, panggil nih, ini gara-gara kalian nih, gue nggak mau tahu, 1 minggu beres nih. Kan ngurangin kerjaan pemerintah pusat. Betul. Bukannya pemerintah pusat nggak mau kerja ya, tapi kita berbagi tugas saja, berbagi peran. Iya dong. Bencana Sumatera ini ya. Menurut saya itu. Nah, kalau kita melihat apa ya, keputusan, kebijakan yang diambil ini kan sebetulnya mencerminkan seberapa benar atau seberapa akurat, seberapa detail informasi yang diterima oleh presiden misalkan. Saya ngomong ke presiden. Nah, kalau melihat kebijakan atau keputusannya Pak Presiden Prabowo Subianto di bencana Sumatera, kira-kira informasi yang masuk ke beliau kalau Bang Ipang lihat detail nggak, komplit nggak? Saya tidak punya jawaban yang pasti, tapi menurut saya Pak Prabowo itu sangat aware untuk media sosial. Mungkin beliau tidak memegang handphone, tapi di circle-nya kan banyak. Ada Mas Teddy, ada Mas Rizky, Agung, Rajiv, segala macam, belum yang lain-lain ya, menteri itu. Menurut saya aware. Menurut saya aware, jadi kalau ada yang bilang, wah ini informasi akses dibatasi, kok kayaknya enggak ya. Tapi intinya gini. Apa yang bikin Bang Ipang yakin, oh ada yang batasin informasinya nih? Ya kan di media kan dibilangnya banyak begitu. Ya kenapa Bang Ipang nggak meyakini itu terjadi gitu loh? Ya karena kan saya kan banyak interaksi dengan beliau pada waktu sebelum jadi presiden. Jadi kita tahu apa yang terjadi. Even sampai sekarang pun juga tahu lah gitu loh. So pasti good news or bad news itu akan terdeliver ke presiden? Pastilah. Pasti. Karena gini, setiap presiden punya gayanya masing-masing. Oke. Pasti kan? Pak SBY gayanya seperti itu, Pak Jokowi mungkin yang lebih cair, Pak Prabowo juga sama. Tapi apakah itu salah? Enggak. Ini masalah gaya, masalah style. Iya kan? Pak Jokowi lebih prefer untuk ngomongin infrastruktur, fokusnya akan ke infrastruktur. Sementara Pak Prabowo akan lebih fokus kepada SDM. Cuman permasalahan, sekali lagi nih, programnya Pak Prabowo, coba dilihat, itu holistik dan saling bersambung. Misalnya ngomongin MBG, ngomongin sekolah rakyat, itu kan definitely SDM semua itu. Ya. Ya kan? Terus ekonomi, KDM gitu kan. Udah jalan belum? Ya masih bertahap KDM, tapi yang lain kan sudah mulai berjalan. Ini kan Pak Prabowo ini emang visioner, bos ini 4 kali ikut Pilpres. Iya kan? Otaknya itu memang dari awal Pak Prabowo udah berpikir gimana mensejahterakan Indonesia. Cuman kan nggak terjadi overnight. Iya kan? Semua butuh waktu. Nah permasalahannya yang di bawahnya ini, timnya ini apakah bisa catch up dengan ininya Pak Prabowo yang Sabtu Minggu aja masih kerja gitu kan. Nah ini nggak gampang. Tapi nah itu gayanya Pak Prabowo seperti itu. Dulu siapa sih yang berani ngantemin mafia? Ya ada. Tapi Pak Prabowo berani karena mungkin beliau militer. Ini masalah gaya. Terus orang pada ngeributin, wah circle-nya terlalu kuat. Menurut saya enggak, biasa aja. Ini tergantung masalah style. Kan ada banyak juga yang ada di situ. Ya kan? Ada Pak Sugi, ada Pak Angga, Pak Teddy. Jadi ya ada Hasko belum, Pak SS. Jadi ya tinggal masuknya informasinya melalui pintu yang mana. Jadi semua pintu itu terbuka untuk informasi itu masuk dan pintu itu juga keluar untuk masuk ke Pak Prabowo maksudnya? Iya dong. Lewat siapapun itu ya? Iya. Yang sudah pasti kan pasti Mayor Teddy. Let call. Sorry. Tadi udah diperbaiki itu sama Pak Prabowo. Udah naik pangkat. Jadi ya sama Pak Seskap gitu ya. Satu pintu Pak Seskap. Satu pintu lagi Mas Rizky. Sespri kan. Sespri ya. Iya kan. Terus ya Sespri plus ada Rajiv sama Agung gitu kan. Satu pintu lagi udah pasti Pak Dasko. Satu lagi Pak Syafri. Itu aja udah 4. Belum Pak Hashim. Oh Pak Hashim ya. Belum Pak Sugi. Iya kan. Banyak. Yang sekarang ada Pak Angga lagi. Tambahan itu lagi. Terus Pak Mensesnek. Banyak.
Mas Pras, ya. Ya kan semuanya kan punya akses semua ke Pak Prabowo. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini ketutup, lah ada 6. Gimana mau nutup lawang, ya nggak? Nah jadi ya menurut aku sih ya. Pintu masih terbuka untuk ke Pak Prabowo pasti ya, komunikasi itu ya. Iyalah, cuman dibikin drama aja, udahlah stop lah drama-drama ngomong begitu. Siapa kira-kira yang bikin drama itu? Ya orang yang nggak seneng aja dengan pemerintah yang berjalan lancar. Siapa lagi? Ya kan? Iya. Oke. Kayak case-nya Nes dikit. Apa nih. tuh? Case-nya MBG. MBG itu Case yang mana nih? MBG yang kan keracunan. banyak. Oh, keracunan. Keracunan. Ya, oke. Nah, pada waktu keracunan itu, kan ramai tuh ngomong keracunan segala macam. Nah, di situ terus kita diskusi gitu loh. Nah, aku bilang keracunan itu ngomongnya dari sisi kesehatan mulu sih. Coba sekarang MBG itu dibahas dari sisinya ekonomi. Nah, makanya kemudian rame diskursus itu bahwa loh dari 15.000 duit MBG, yang 2.000-nya kan untuk investasi dapur, yang 3.000-nya bayar pegawai, yang 10.000 adalah buat beli makanan, buat apa. Yang 10.000 sama 3.000 ini kan baliknya kan ke masyarakat. Artinya 86% dari uang MBG itu larinya ke masyarakat. Kenapa nggak ngomong itu? Kenapa ngomong tentang racun? Kenapa nggak ngomong tentang beneficiaries, penerima manfaat? Kan banyak yang bisa diomongin. Nah pada waktu akhirnya itu diramai publik, jadi akhirnya balance gitu loh. Jadi ya lama-lama orang juga ngeliat, ya sudahlah ini begitu. Nah menurut aku ini juga harus dilakukan di masalah bencana. Bencana ini kan trust itu dibangun karena konsistensi dan kerja nyata. Nggak bisa pencitraan nih. Setuju. Iya kan? Wah gue dicitrakan kenyang. Mana ada citra kenyang? Citra kenyang tuh lapar gitu kan. Iya kan? Jadi manakala situ sudah dirasakan, mendingan aku makan satu roti tapi setiap hari rutin daripada makan steak tapi nunggu sebulan. Betul nggak? Ya, betul. Ya udah konsistensi aja sedikit-sedikit. Oke hari ini nasi, besok ganti roti, ganti sate padang, apa macam-macam lah bertahap aja. Tapi konsistensi dan itu harus ditunjukkan kepada masyarakat. Apa yang ditunjukkan bukan wujudnya saja, rencananya harus ditunjukkan. Nah menurut aku BNPB harus benar-benar mengambil peran itu. Oke. Iya kan? Terus kementerian, lembaga terkait yang ada di situ. Supportingnya berarti ya? Supportingnya gitu loh ditunjukkan. Termasuk ke pemerintah daerah, bupatinya kah siapa gitu. Bupatinya kalau kami nggak bisa, gubernur kami nggak bisa karena terbatas. Kumpulinlah pengusaha-pengusaha di situ. Lo udah nyari duit nih di daerah ini. Mana kontribusi kepada daerah nih? Pas lagi bencana nih. Pas lagi bencana, ya kan? Di situ dulu lah, paling tidak di level provinsi kan bisa. Baru nasional mungkin menteri, nggak usah presiden dulu lah, menteri dulu ngumpulin tuh, ya kan? Ngumpulin, terus ambil inisiatif. Bisa jadi misalnya kan ada asosiasi gubernur. Oh iya. Ya, forum apalah? Iya. Yang ada wali kota bupati, ada gubernur. Yang gubernur gitu kan? Ya mungkin kalau yang gubernur saya tahu Pak Rudi Masud misalnya, ngumpulin, semua gubernur chip in nih. Ya kan, apa yang bisa kita bantu ke sana. Jadi mulailah bahwa kebersamaan gotong royong ini terjadi di saat bencana ini gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa, apakah memang lack of inisiatif atau apa gitu. Kenapa semua tiba-tiba harus dilemparnya ke atas, ke titik yang paling tinggi. Tapi saya ingat Mendagri Tito itu sudah bilang udah nitip pesen nih pada saat konversi itu, semua kepala daerah yang mampu, dengan catatan yang mampu atau kemudian secara finansial yang berlebih, kirimlah bantuan. Kan memang sudah ada beberapa provinsi kemudian disebut, salah satunya mungkin Jawa Timur yang saya dengar tangkap pertama kali dikasih contoh adalah Jawa Timur, dan tentunya ada beberapa provinsi lainnya. Sudah ada sebetulnya arahan itu, tapi menurut saya adalah masa iya nunggu arahan kan gitu kan pertanyaannya. Iya, satu itu. Yang kedua, kita bukannya lagi tahu transfer daerah lagi dikurangin. Iya kan? Dipangkas tek artinya ya. Iya. Jadi yang pasti-pasti aja deh, corporate, private sector deh. Iya kan? Coba aku tanya, izin Mas Anin sudah nyumbang berapa? Kadin dong, maksudnya iyalah. Kan inisiatif ini bisa diambil juga melalui Kadin. Iya kan? Jangan semua nunggu arahan. Menurut saya, wah cilaka nih kalau semua nunggu arahan terlalu banyak gitu. Nggak gerak-gerak. Ya gerak pun lambat. Iya. Saya akan berpikiran misalnya orang-orang kaya itu ada 9 naga, ada 9 haji gitu. Saya membayangkan, wah oke, saya ngirim
satu helikopter masing-masing itu kan ada, at least sudah ada 18 helikopter tuh. Kalau dari 9 tadi kan, setiap helikopter ngirim bantuan-bantuan itu kan asik gitu loh. Bantu ya. Ada nggak sih asosiasi 9 naga atau asosiasi 9 haji? Kalau ada kan keren. Saya nggak mau komentar saya kalau itu. Nggak, tapi menurut saya artinya kebersamaan ini menjadi penting. Ya, gotong royong ya. Gotong royong sesungguhnya terjadi di bencana. Jangan cuman seneng pada waktu ya pesta poranya jalan gitu. Tapi pada waktu di sini ujian sesungguhnya dari seorang manusia itu adalah saat bencana. Oke. Nah, berikutnya aku mau bahas soal kabinet nih. Siap. Kabinet dan juga kinerja menteri. Ya. Berkaca di peristiwa bencana Sumatera, itu jadi salah satu cantolan ya. Kemudian juga kita melihat peristiwa-peristiwa lainnya. Pak Prabowo ini kan kabinetnya besar, gitu kan. Nah, pertanyaan saya gini, dengan besarnya kabinet dan banyak menteri di situ, menurut Bang Ipang akan semakin sulit tidak untuk mengorkestrasi supaya mereka semuanya ini satu agenda, yaitu agenda presiden? Ya. Sulit nggak untuk mengorkestrasi itu? Enggak, karena ini lebih konkret daripada Pak Jokowi. Pak Jokowi itu masih lebih ada agenda-agenda terselubung yang lain dari menterinya. Ini enggak. Siapa yang berani? Maksudnya ya Pak Prabowo sebagai jenderal, militer, pasti akan terbiasa untuk top down kan. Terpusat ya, terpimpin. Nah, aku nggak yakin ada yang berani. Dan aku yakin sih bahwa saya yakin menteri-menteri itu pasti akan mendengarkan arahan. Yang saya takutkan, menteri-menteri ini terlalu terlena menunggu arahan. Dan kurang... Terlalu apa? Terlena. Untuk menunggu arahan terus. Yang tadi kita bahas ya. Iya, jadi kurangnya inisiatif itu hanya karena mungkin sungkan, mungkin takut, mungkin ya gue nunggu aja. Nah itu mungkin, menteri-menteri ini banyak yang mungkin seperti itu. Tapi kan jadi gak bagus gitu. Padahal di satu sisi mungkin Pak Prabowo-nya berharap, lu inisiatif dong, ngapain nunggu dari gue terus? Jalan-jalan aja kan gitu. Jalan-jalan aja gitu kan, mungkin aja begitu Pak Prabowo. Dan saya yakin beliau juga pasti akan begitu. Nah kalau masalah besar kecil relatif, karena mungkin Pak Prabowo terbiasa dengan memimpin komandan batalion yang gede gitu ya. Itu masalah kebiasaan aja kok. Chain of command-nya udah jelas. Oke, chain of command-nya jelas, tapi beberapa menteri kan ada yang politisi ya. Ada yang politisi yang sama dengan Pak Prabowo juga ada, yang beda sama Pak Prabowo juga ada. Yang namanya partai kan. Ya. Apakah Bang Ipang tetap yakin bahwa nggak ada kok, mereka nggak ada agenda masing-masing, semuanya adalah agenda presiden gitu? Ada ketum parpol misalkan menterinya. Dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Jadi intinya adalah... Ini artinya apa nih maksudnya? Nah, artinya pasti semua orang punya agenda. Selama agenda itu tidak membahayakan pemerintahan dan mengorbankan bangsa dan negara, saya rasa nggak ada masalah. Namanya politik kan hidup dengan agenda. Pasti agendanya. Melangkah aja juga pasti ada agendanya. Naruh orang di mana pasti ada. Nah selama itu tidak, kan pasti ada ruang toleransi dari presiden. Pastilah. Oke ini begini politik lah, mainnya nggak apa-apa. Tapi selama itu tidak membahayakan kan nggak ada masalah buat presiden. Iya kan? Membahayakan untuk yang sekarang? Membahayakan, maksudnya membahayakan tuh membahayakan visi misinya presiden. Oke. Iya kan? Astacita. Ya astacitanya. Maksudnya, ini punya agenda membabat hutan sekian juta hektar tanpa pengetahuan presiden. Ada maksud terselubung dari penambangan ini, ya kan? Yang kayak gitu kan jelas. Aku nggak yakin itu terjadi gitu loh. Tapi bahwa masing-masing partai politik punya agenda, menurut saya memang harus punya agenda, namanya juga partai politik. Ya kan? Nah permasalahannya agenda itu agenda pribadi, agenda partai, atau agendanya berhubungan sama koalisi permanen misalnya. Kan beda-beda. Nah menurut saya koalisi permanen itu harus. Jadi jelas tuh mana anak kandung, mana anak tiri. Karena sesama anak kandung aja sering berantem, apalagi ada anak tirinya. Iya kan? Jadi nah ini yang menurut saya seru gitu. Dan ini udah mulai kelihatan lah, pasti udah mulai kecium-cium dikit-dikit nih ada apa gitu. Yakin mungkin tapi ke-8 partai ini ada di koalisi permanen terus gitu? Kok 8 sih? Ya banyak lah ya, banyak partai lah ya. Iya.
Ya kan cuman minus PDIP aja. Minus PDIP. Berarti kalau di parlemen ada 8, kurangi 1, 7 lah. Iya. Paling enggak kan itu. Buat Jadi, road to 2029 gitu. Iya. Tapi kan politik kan nggak bisa ngeliat langsung 2029 masih 3,5 tahun loh. Kita nggak tahu apa yang terjadi 2026. Betul. Iya kan? Nah di tahun 2025 aja banyak sekali kejadian yang luar biasa gitu ya. Dari hubungan presiden ke PDIP aja dinamikanya kan seru gitu kan. Nah itu ya kita nggak tahu ke depannya gimana. Apalagi dari hal simple kayak Cak Imin ngomong masalah Tobat nasuha. Iya kan? Tobat nasuha. Itu aja juga udah pasti membuat gerah parpol yang lain. Iya kan? Nah itu menurut saya riak-riak itu yang menarik. Tapi kan yang seru nih dari tahun 2029 kan adalah masalah RI2 nih. Road to Wapres RI2-nya road siapa? to RI2 ini kan akan menarik dilihat. Apakah dari parpol kah? Ataukah non parpol kah? Nah jadi kan bisa dilihat. Nggak bisa dibaca. Coba dibayangin. 4 bulan yang lalu, ada nggak nama yang namanya Purbaya itu? Yudi Sadewa. Yudi Sadewa itu ada nggak di survei? Nggak ada kan? 4 bulan lalu kan nggak ada. Sekarang masuk 5 besar kali. Atau 8 besar. Nah kan kita nggak tahu what's gonna happen next in the 2026. Nah itu jadi dinamikanya tinggi. Masing-masing juga masih berusaha mencoba gitu ya. Semakin baik Pak Prabowo, beliau akan bikin ya mungkin 2 periode misalnya. Mudah-mudahan kesehatannya prima terus nih. Tapi kan apakah Mas Gibran akan bisa bertahan? Time will tell. Pasti ada plus minusnya. Kalau approval ratingnya Pak Prabowo 85%, 90% misalnya di ujung 2029 akan menjadi another Pak SBY sama Pak Budiono. Maksudnya? Kan Pak Budiono approval ratingnya nyaris nggak ada. Oh, oke. Tapi kan Pak SBY nggak peduli tuh. Yang penting approval rating gue udah tinggi, gue berani sama siapa aja. Ya kan? Jadi ya mungkin ada ke situ, tapi kan sekali lagi kita nggak tahu. Tapi sejak kalau ini data ya, sekali lagi aku ngomong data ya Bang ya. Sejak pemilihan langsung, presiden dipilih langsung oleh rakyat, belum ada tuh periode keduanya wapresnya sama. Ya nggak sih? Pak SBY beda, SBJK, SBY Budiono, Pak Jokowi JK, Jokowi Ma'ruf. Kecuali lengkap. Kecuali apa? Lengkap apa? Pak JK. Oh beda presidennya tapi. Iya beda presidennya kan. Oh iya. Ya. Ya tapi akan selalu ada yang pertama kan? Kita nggak tahu. Pak Jokowi masih seberapa kuat. Tergantung seberapa kuat Roy Suryo nyerangin Pak Jokowi aja. Aduh masalah ijazah nih kan. Iya jadi ya apakah itu agenda? Ya kalau bukan agenda terus apa? Kebetulan. Apa nih ijazah? Iya Roy Suryo itu. Agenda politik. Agenda siapa untuk apa? Seminim-minimnya agendanya Roy Suryo. Karena yang bergerak dia. Karena yang bergerak dia. Tapi kan ngelihat politik kan nggak bisa naif. Circle-nya siapa? Kan dengan mudah gitu. Kenapa Pak Jokowi? Ya coba dianalisa sendirilah. Jadi pasti ada lah. Terus kenapa? Kan ngebaca itu kan selalu gampang. Ada si Ipang. Oke, di belakangnya si Ipang siapa? Circle-nya Ipang siapa? Yang deket Ipang siapa? Dapat duitnya Ipang biasa dari mana? Klien-kliennya siapa aja? At least itu dulu deh. Paling dasar. Yang kedua, kalau lebih jago lagi, bukan lebih jago lah, Mabes Polri pasti bisa, BIN pasti bisa. Coba dilihat rekeningnya Ipang. Ini dapat transferan dari mana paling banyak? Kan bisa kelihatan juga dari situ. Ditarik lagi. Telepon, hubungannya sama siapa? Gampang lah. Dan saya rasa mereka juga sudah tahu lah. Kenapa tiba-tiba serangan terhadap Pak Zulkifli Hasan begitu meningkat eskalasinya? Gotong karung. Masalah gotong karung, masalah Harrison Ford. Ya. Harrison Ford tuh saya ada di situ loh. Itu agenda juga? Ya nggak tahu. Ya kan saya punya jawabannya, tapi saya nggak mungkin ngomong lah. Gitu kan. Karena kan kelihatan siapa yang bermain itu kan ketahuan, seperti yang saya bilang tadi. Jadi masalah Harrison Ford ini menarik ya. Saya ada di situ pada waktu Harrison Ford datang. Oh pada saat wawancara Pak Sulhas? Iya. Oke. Karena saya lagi ada pekerjaan sama Kemenhub.
Di siang itu sekjennya Pak Hadi telepon, Mas Ipang datang ke sini ada Harrison Ford. Oke, datang ke situ lah. Masuk dengerin wawancara itu. Ya memang kelihatan bahasa Inggrisnya mungkin terlalu cepat dan sangat Amerika, sehingga Pak Zul mungkin agak kekurangan pemahamannya, sulit menangkapnya. Makanya jawabannya begitu. Jadi sebenarnya yang diributin sama Harrison Ford itu kan adalah Tesonilo kan? Tesonilo, ya. Nah, Tesonilo itu adalah Taman Nasional, ya, yang ditetapkan tahun 2004. Zamannya MS Ka'ban kalau nggak salah. Yang sama Pak Zul diperluas menjadi 80.000 hektar. Ini fakta ya. Nah, jadi tidak mungkin seorang menteri kehutanan memberikan izin pembabatan hutan di Taman Nasional. Lawang SK-nya aja menteri yang Menhut yang menandatangani. Pak Zulhas sendiri yang menandatangani perluasan itu. Pak Menhut sebelumnya. Oh, Menhut sebelumnya. Perluasannya ya. Artinya tidak ada yang namanya menteri kehutanan memberikan izin. Sudah pasti tidak ada karena pidana. Gila aja. Ya kan? Ya, ya. Dan jangan lupa yang namanya Tesonilo itu dari tahun 70-an itu sudah menjadi tarik-menarik antara masyarakat dan pemerintah untuk menjadi taman nasional. Nah, di belakang masyarakat pasti ada korporasi besar lah untuk menjadikannya sebagai kebun sawit lah, kebun apapun, kopi lah, apalah. Kan ada banyak. Sampai di 2009 zamannya zamannya Pak Zulhas itu jadi menteri, itu dilarang sama Pak Zulhas. Maksudnya disuruh berhenti pembalakannya itu. Diprotes di demo selama 72 hari kalau nggak salah. Saya ada di situ karena saya setiap hari lihat ada orang berkemah di Kementerian Kehutanan. Berkemah 72 hari yang pendemo ini. Minta supaya salah satunya Tesonilo itu tidak dijadikan taman nasional. Supaya mereka boleh berkebun lagi, mengambil keuntungan ekonomi dari situ. Nah, sama Pak Zul mungkin ditertibkan gitu ya. Itu di Taman Nasional itu, di lokasi itu. Sampai bakar-bakaran juga. Jadi ini kan informasi yang tidak utuh. Yang sama Harrison Ford dibilang, lu begini 18, tinggal sisa 16%. Padahal pada waktu menjadi Taman Nasional nggak 100% hutan juga. Mungkin sudah separuhnya menjadi kebun sawit, ya kan? Cuma kan orang nggak tahu. Apes kan? Jadi Pak Zul, dia nggak bisa menjawab dengan lugas, tapi potongan videonya terlanjur beredar bahwa dia adalah bad guy. Harrison Ford adalah the good guy. Menurut saya apes. Nah itulah sekali lagi. Dan kembali terungkit sekarang di bencana Sumatera belakangan beberapa minggu lalu ya. Wawancaranya itu ya. Wawancaranya. Tapi yang menarik lagi apes kedua nih. Tesonilo tadinya di Riau. Yang mana banjir itu kan adanya di Aceh, Sumatera Utara sama Sumatera Barat. Ya. Tapi kenapa yang diangkat masalah Tesonilo yang ada di Riau yang tidak banjir? Nah itu kan. Ya. Siapa yang berkepentingan di sini kalau tahu nggak sih Bang Ipang? Dengan mengangkat itu dan mencoba mengaitkan dengan Pak Zulhas. Tesonilo lah, karung beras lah. Kan diserangnya kan dua itu ya kalau Pak Zulhas ya di bencana Sumatera ya. Kalau saya melihat, ini analisa ya sekali lagi, saya nggak tahu data pastinya, tapi saya melihat kalau udah begini kan adalah kepentingannya kepentingan politik atau kepentingan bisnis. Pasti agendanya nggak jauh-jauh dari situ kan. Kepentingan politik apa? Ya, saya nggak tahu apakah berhubungan dengan jabatan kah sebagai Menko atau berhubungan dengan partai kah? Kan bisa dilihat aja dari situ. Gini. Biasanya preman tuh ribut sama preman juga. Berarti intinya yang mau nyoba nyikut sesama politisi berarti di sini. Ya kalau saya bilang tadi ada motif politik atau motif bisnis. Ekonomi ya. Iya, motif ekonomi. Nah, siapa yang saya nggak tahu, mesti dicek lah. Karena bukan tugas saya untuk ngasih tahu. Oke, seru banget obrolannya. Tapi kalau saya lanjut, minum saya udah habis, bisa 2 jam, 3 jam ya kita ngobrol. Bang Ipang mungkin ada agenda lain, saya juga ada agenda lain. Kita sambung di lain waktu Bang Ipang. Oke. Feel free to datang lagi ya. Sip, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi di episode lain. Tentunya mungkin kita analisis lebih ke komunikasi publik, kebijakan dan seterusnya kalau sama Bang Ipang Wahid. Terima kasih Bang Ipang udah datang, udah diskusi di kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Saudara, itu tadi adalah
Politikpedia, Prabowo 2025 memang kita spesifiknya atau cantolan utamanya adalah di bencana Sumatera. Tapi kita mencoba melihat the whole yang terjadi di tahun 2025, kebijakan, langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo termasuk dengan komunikasi politiknya. Kita juga sudah dengarkan tadi analisis-analisis. Nah, yang paling saya tunggu juga adalah analisis dari netizen. Saya tunggu di kolom komentar. Salam SCTV.